Pemirsa, dari Festival Perahu Cilung, pemirsa, tak terasa mungkin perut sudah keroncongan nih pemirsa. Kami akan mengajak Anda mengunjungi Food Festival Asia di Blok M, Jakarta Selatan. Anda bisa mencicipi ragam makanan unik dan juga lezat. Berbagai kuliner lezat dari berbagai negara seperti Jepang, Vietnam, dan Korea tersaji di Food Festival Asia di Blok M, Jakarta Selatan. Food Festival ini akan terus berlangsung hingga 12 Oktober 2025. Dibuka setiap hari mulai dari pukul 10 pagi hingga 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan pada akhir pekan kali ini, Food Festival ini akan buka lebih lama, yakni hingga pukul 11 malam nanti pemirsa. Dan pemirsa, untuk informasi terkininya, kita sudah bergabung dengan rekan kami Ayah Nufus langsung dari kawasan Blok M, Jakarta. Selamat siang, Ayah. Ayah sudah makan apa saja di sana, Ayah? Selamat siang Pram dan juga pemirsa. Kalau ditanya saya sudah makan apa, sudah banyak. Salah satunya saya sebenarnya sudah cobain snack khas Korea, yakni tanghulu yang rasanya manis, yakni ada buah segarnya juga yang dibaluti oleh gula kristal, nyami, gurih, manis. Cocok banget untuk mengawali hari ini ya dengan sugar boost. Tapi saya juga mau cobain satu makanan lagi, Pram. Tapi sebelum saya cobain, saya mau menginformasikan dulu untuk pemirsa bahwa Food Festival yang ada di Blok M Square ini akan buka hingga pukul 11 malam nanti. Ini dibuka lebih lama pada akhir pekan untuk warga Jakarta khususnya yang ingin mencoba makanan-makanan khas dari Asia, begitu ya, sesuai dengan tema dari Food Festival ini, yakni From Hanoi, Kyoto to Myeongdong, Korea. Jadi artinya berbagai jenis macam makanan ada di sini seperti pho dari Vietnam, kemudian juga ada makanan dari Korea, begitu ya, ada juga dari Jepang hingga minuman-minuman dari Jepang seperti matcha, kemudian juga ada Thai tea, ada juga kopi Vietnam hadir di Food Festival ini. Nah Pram, saya penasaran karena dari tadi ini yang mencuri perhatian saya ada adegan bakar-bakar ya, tapi bukan bakar yang lain-lain, melainkan bakar makanan seafood. Ini dari stand Mr. Dakochi. Ini adalah sate khas Korea Selatan yang juga sangat tren di Korea, Pram, yang mana ini biasanya menyuguhkan tusukan sate besar dengan daging ayam. Tapi sepertinya kali ini berbeda di Food Festival ini karena ada daging cumi-cumi dan juga bakso. Nah, saya mau langsung berbincang saja dengan chefnya. Ini Mas, saya boleh izin ngobrol juga nggak sambil masak? Boleh ya Mas, siapa namanya? Mas Raffi, Kak. Mas Raffi, apa yang membuat Dakochi di Blok M di Food Festival ini berbeda dari yang asalnya di Korea? Bedanya ini ada cumi baso, Kak. Cumi baso? Iya. Emang awalnya ayam gitu ya? Iya, kalau di Korea aslinya ayam. Oh, oke. Kalau di Indonesia ditambahin cumi aja, biarin. Oke. Disajikannya dengan apa, Mas? Disajikannya sama saus-saus semacam gochujang, barbecue, black pepper, Kak. Oke, jadi ada berbagai macam saus juga ya. Untuk satu tusuk satenya berapa, Mas? Satu tusuknya 60.000. 60.000. Iya. Oke, Mas, saya mau 3 ya untuk saya dan 2 tim saya lainnya. Nanti saya mau pakai saus gochujang. Nah, pemirsa, sambil dipersiapkan saya mungkin mau ngajak Anda untuk melihat menu-menunya. Ini ada berbagai macam ya. Kalau dilihat di atas, ini memang ciri khas sekali dari stand Mr. Dakochi yang ada di sini, yakni cumi bakso, begitu ya. Terus juga di bawahnya ini ada varian sausnya. Kalau dilihat ada barbecue, kemudian saus khasnya gochujang yang rasanya manis, gurih, sedikit pedas. Nah, nanti kita cobain. Kemudian juga ada black pepper, ada chili sauce yang sudah pasti pedas, kemudian juga ada mayones. Nah, di sini juga katanya ada topping mozzarella-nya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, Pram dan juga pemirsa, biasanya Korean chicken skewer, tapi yang berbeda dari sini adalah dia pakai squid meatball ya. Jadi berbeda sekali, saya penasaran untuk coba. Mas, boleh langsung di serve aja ya, Mas ya? Oke, nah ini dia, ini yang mentahannya, Pram dan juga pemirsa. Saya mau kasih lihat Anda. Saya izin ya Mas untuk perlihatkan ke pemirsa ya. Nah, ini kelihatannya cumi-cuminya seger sekali. Nah, masih basah gitu ya. Terus juga ada baksonya di sini.
Oke, biasanya Mas penyajiannya ini masaknya berapa menit Mas? 8 menit aja Kak. Satu cumi 8 menit? Oh. Lebih dari 1 atau 10 cumi itu 20 menitan. Oke, baik. Ini sekarang udah berapa menit nih proses masaknya? Ini udah matang sih Kak, tinggal diangkat aja. Oke, biasanya kalau untuk proses masaknya di kompor ini berapa menit? 5 menitan. Apa aja sih Mas sebelum pakai saus ingredientsnya? Dipakein butter dulu Kak. Ini saus original, saus oles ya, saus bakarannya. Oke, ini sepertinya Pram dan juga pemirsa punya saya ini sudah hampir selesai ya, sudah dibakar. Kelihatan asapnya panas, sudah full saus, sudah pakai butter. Nah, sekarang saya mau pakai saus gochujang sauce. Ini adalah saus ciri khasnya. Silakan diperlihatkan ke pemirsa saus gochujang. Saya cobain satu dulu ya Mas ya, saya mau kasih lihat ke pemirsa nih. Nah, ini dia makanannya, saya mau langsung cobain Pram dan juga pemirsa. Nah, saya mau langsung cobain aja dan kasih tunjuk ke pemirsa, masih panas supaya pemirsa. Nah, ini dia. Nah, untuk pemirsa ini cocok sekali untuk referensi Anda datang ke Blok M dan cobain berbagai macam makanan yang ada di sini ya. Saya langsung cobain, Pram. Ini sausnya berasa banget ya. Dan rasanya ada pedas, manis, gurih. Dan yang paling penting adalah dagingnya segar sekali. Nah, Pram, giliran Anda ke sini. Ya, cukup Ayah laporannya, Anda berhasil membuat saya ngiler mungkin pemirsa. Dan Ayah setelah liputan di sana pulang-pulang harus olahraga lagi ya. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, akhir pekan kali ini kami juga mengajak Anda melihat keseruan ratusan anak mengikuti lomba balap sepeda tanpa pedal atau push bike yang digelar di Surabaya, Jawa Timur. Berikut liputannya. Kaki kecil bocah-bocah ini bergerak cepat saat mengikuti lomba sepeda tanpa pedal. Ya, total 325 anak asal Jawa Timur dan Kalimantan bersaing ketat dalam balap push bike seri pertama yang digelar di Surabaya. Ratusan peserta berusia 2 hingga 8 tahun ini memperebutkan posisi 5 terbaik di setiap seri. Lari itu sebagai ibunya olahraga. Nah, dengan adanya sepeda, anak-anak bisa mengapresiasi dirinya sendiri untuk bisa menjadi pemenang istilahnya di situ. Berani berjuang sejak dini dan berani berusaha untuk menyelesaikan tugasnya. Nantinya, 5 pembalap terbaik dalam seri pertama ini akan mengikuti balap push bike tingkat nasional di Yogyakarta Februari tahun depan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Dinas Lingkungan Hidup Jakarta mengadakan Festival Perahu Cilung alias Cinta Lingkungan di Inspeksi Ciliwung, Jakarta. Dan pemirsa, untuk informasi terkini, kita langsung bergabung dengan rekan kami Wenda Nura langsung dari kawasan Cawang, Jakarta Timur. Selamat siang Wenda, seperti apakah keseruan Festival Cilung hari ini? Halo, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Luar biasa antusias masyarakat untuk menyaksikan Festival Cilung di bantaran Kali Ciliwung ini tinggi sekali karena memang sejak pagi hari tadi bantaran Sungai Ciliwung ini sudah dipenuhi oleh masyarakat yang tentunya untuk menyaksikan langsung seperti apa Festival Cilung 2025 yang diselenggarakan di sepanjang Kali Ciliwung ini. Nah, bisa dilihat Pram dan juga pemirsa, ini saat ini saya sedang berada di salah satu perahu hias yang mengikuti Festival Cilung ini. Jadi di Festival Cilung ini ada 43 perahu hias yang mana dihiasnya ini dengan
dengan barang-barang bekas atau dengan sampah. Nah tentunya ini festival ini juga bisa menjadi salah satu inspirasi ya, bahwa sampah itu tidak hanya bisa dibuang saja tapi bisa dimanfaatkan. Salah satunya bisa menjadi perahu hias ini. Nah kita coba berbincang ya dengan salah satu masyarakat yang ada di sini. Halo Ibu, selamat siang. Ibu maaf boleh nengok ke sini sebentar? Boleh? Sama adanya boleh? Ibu kesini sama siapa aja Bu? Sama anak sama suami. Suaminya mana? Nggak diajak lagi? Peserta kebetulan pekerja di UPS juga. Oh gitu. Ibu gini setelah mengetahui ini ada perahu hias dan dari barang bekas, tanggapan dari Ibu seperti apa? Antusias banget ya, nggak nyangka kalau barang-barang botol-botol ini bisa jadi perahu sebesar ini gitu. Yang bisa dinaiki, dinikmatin masyarakat juga. Gimana Bu, nih seru nggak naik perahu? Deg-degan sih tapi seru. Seru ya Kak, seru banget keramaiannya gitu, huru-haranya gitu. Ade, gimana Ade, seru nggak naik perahu? Seru. Seru ya. Beda-beda ya, banyak ya. Banyak macamnya. Lihat dong, lihat. Ibu di festival Cilung ini yang paling menarik menurut Ibu apa Bu? Yang paling menarik sih ini kreativitasnya ya Kak, banyak banget bentuk-bentuknya gitu. Nggak nyangka sih sampai se-euforianya kayak gini Bang. Oke, terima kasih ya. Iya, Pramda juga pemirsa, jadi karena memang si perahu hiasnya ini tuh bisa dinaiki sama masyarakat ya, jadi bisa jadi sarana edukasi juga untuk anak-anak. Jadi bisa orang tua, bisa anak-anak ini bisa naik, namun tentunya juga pengamanannya juga cukup baik karena memang ada beberapa petugas yang terus berjaga. Misalkan satu perahu ini hanya bisa untuk berapa orang gitu, jadi kayaknya ini pasti dipastikan aman. Dan Pram dan juga pemirsa, untuk masyarakat yang ingin menaik perahu hias di sepanjang Kali Ciliwung ini masih dibuka sampai sore hari nanti. Jadi untuk masyarakat Jakarta yang ingin melihat keseruan Festival Cilung ini langsung saja datang ke kawasan Sungai Ciliwung di Cawang, Cikoko di daerah Pancoran. Kembali ke Anda, Pram. Ya, Wenda, ini tampaknya seru sekali. Wenda, Anda bisa langsung naik di perahu buatan dari botol-botol atau barang bekas di sana, Wenda. Wenda, selain kegiatan naik di perahu tersebut, kegiatan apa lagi yang diselenggarakan di Festival Cilung saat ini? Baik Pram, jadi selain ada 43 perahu hias yang tadi sudah saya katakan, di acara ini juga ada beberapa booth UMKM yang mana ini bisa diambil gratis. Jadi memang itu sudah disiapkan ya sama pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah selain itu ada juga panggung hiburan di depan sana yang tentu ini menjadi sarana hiburan juga ya untuk masyarakat. Jadi ini seru banget untuk warga Jakarta, harus banget langsung aja ke sini, Pram. Oke, mantap, seru sekali Wenda Nura langsung dari kawasan Cawang. Kapan lagi bisa mengarungi Sungai Ciliwung saat ini. Terima kasih Wenda dan selamat bertugas kembali.